Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sogi dari RSP Divisi Marketing. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul My Booking, My Adventure. Seperti yang kita ketahui bersama, marketing adalah ujung tombak dari suatu perusahaan, baik itu berupa barang ataupun jasa. Nah, kebetulan kita di dunia marketing ini, tentunya kita sebagai marketing dituntut untuk mendapatkan booking, konsistensi untuk booking. Karena booking adalah sebagai pintu gerbang untuk mendapatkan akad. Oke, jadi seorang marketing itu dituntut untuk kreatif, inovatif, cerdas cekatan, dan mempunyai strategi gimana caranya untuk booking itu efektif dan konsisten. Nah, di sini ada beberapa channeling yang akan saya sampaikan mengenai si marketing itu mendapatkan konsumsi dari mana aja sih. Kalau saya garis bawahi, itu ada dua kategori besar. Yang pertama adalah dari online, baik itu dari media sosial dan berbagai macam marketplace dan platform yang ada. Kita maksimalkan dengan tahu caranya untuk memposting, bagaimana caranya posting yang baik dan benar dan di waktu yang tepat. Yang kedua adalah dengan caranya yaitu offline. Nah, offline sendiri itu di dunia marketing properti ada berbagai macam cara channelingnya. Yang pertama itu dari canvassing. Nah, canvassing adalah melatih mental si marketing untuk dia bisa mampu berinteraksi dengan orang lain dan bisa menawarkan secara di tempat bagaimana caranya berhadapan dengan orang, dan si orang mempunyai simpati kita untuk minimal bisa diminta nomor HP-nya dulu, sehingga kemudian kita bisa follow up ke mereka untuk tujuan akhirnya adalah bisa booking. Dan yang kedua adalah pameran. Nah, tidak dipungkirin pameran juga itu sangat berpengaruh signifikan untuk penjualan, terutama untuk brandingnya. Branding, kalau kita pameran di mall atau di tempat-tempat keramaian itu kan berarti kita memperkenalkan diri, branding Tusminan, kita adalah rumah Tusminan. Nah, tinggal bagaimana caranya kita sebagai marketing memberikan brosur itu bisa dengan cara mengena di hati si konsumen, si calon konsumen, agar si konsumen itu bisa tertarik dan minimal dia memberikan nomor HP-nya. Nah, yang ketiga adalah dengan cara datang yang pertama kali di kantor pemasaran pada saat ada jadwal tiketnya. Hal ini untuk kenapa? Untuk mendapatkan yang namanya konsumen walk-in atau konsumen WI. Siapa yang paling cepat datang ke sana, datang ke KP, adalah marketing yang berhak untuk menerima WI. Nah, kesempatan ini kalau kita berpikir sebagai seorang marketing, gimana caranya supaya dapat booking, tentunya hal ini harus dilakukan dengan kesadaran sendiri, tanpa harus diperintah untuk kita jaga KP karena keterpaksaan. Oke. Selanjutnya yaitu yang tidak kalah penting adalah channeling offline itu kita mencari ambasador. Ambasador ini atau referral ini sangat membantu sekali dalam penjualan seorang marketing. Kalau kita banyak bersilaturahmi kepada orang, kita jalin kerjasama, kita jadikan mereka referral kita, ambasador kita, dari semua kalangan, dari semua
orang-orang yang kita temuin, orang-orang yang berpengaruh, terutama yang berpengaruh terhadap orang lain, atau dia mempunyai massa di belakangnya seperti ketua RW, ketua RT, ketua paguyuban, ketua Karang Taruna, atau HRD di semua perusahaan, atau even itu marketing di produk lain, kita harus jalin kerjasama dan jadikan dia ambasador kita. Karena kenapa? Bukan tidak dimungkiri, kalau kita kerja sendiri dan kerja bareng-bareng itu sangatlah berbeda. Bisa dibuktikan kalau misalkan kita seorang marketing hanya mengandalkan diri sendiri tanpa bantuan dari referral, itu maksimal cuma berapa sih yang bisa kita dapatkan untuk booking. Tapi kalau kita secara konsisten kita silaturahmi ke orang dan kita jadikan referral dan mereka membantu kita, pasti dijamin konsistensi booking itu akan tercapai. Kalau hari ini nggak dapat dari si A, besok dapat dari B, besoknya lagi mungkin dapat dari N. Nah, seperti itu. Cara channeling offline selanjutnya adalah branding di tempat-tempat yang keramaian. Bisa kita kasih spanduk branding di tempat usaha mereka. Contohnya misalkan toko-toko yang ramai dalam berbagai macam jenis usaha. Bisa bengkel, bisa rumah makan, bisa toko sembako, dan lain-lain yang sekiranya bisa mendatangkan pelanggan yang banyak, orang yang banyak datang ke situ. Coba kita usahakan untuk jalin kerjasama dengan mereka untuk branding tempat usahanya dengan cara spanduk resmi lain kita ditaruh di sana dengan nama usahanya, seperti itu. Dengan cara itu bisa jadi sebagai agen kepanjangan tangan kita untuk mendapatkan konsumen. Channeling offline selanjutnya adalah dengan presentasi ke perusahaan-perusahaan. Kalau kita sudah punya mental yang kuat, coba kita usahakan untuk memberanikan diri untuk mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan yang sekiranya potensial, yang di situ banyak karyawannya. Kita coba presentasi ke perusahaan mereka untuk supaya mereka pada ambil di kita untuk karyawan. Jadi saran saya, kita sebagai marketing itu harus banyak bergerak, intinya banyak bergerak, jangan diam saja. Cara online maupun offline kita harus jalan dua-duanya. Itulah kunci sukses sebagai seorang marketing. Mungkin hanya itu saja sharing season yang ingin mau saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri maupun teman-teman marketing semua. Tetap semangat, konsistensi harus dijaga. Salam oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.